Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aslia dengan NIM 20426, kelas RA1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, dibuatnya video kali ini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Baik, di sini saya akan membahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian yang unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen-komponen budaya organisasi meliputi yang pertama itu nilai-nilai, keyakinan dan prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua itu kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Yang ketiga itu norma-norma, peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Fungsi budaya organisasi meliputi yaitu pertama mempersatukan anggota. Budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua, membangun hubungan kompetitif. Budaya yang kuat dapat menjadi sumber referensi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga itu mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua itu teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Yang ketiga itu sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Yang keempat itu karakteristik anggota. Latar belakang, usia, dan pengalaman suatu anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Nilai-nilai inti budaya organisasi yang pertama itu meliputi integritas organisasi, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas untuk dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu inovasi. Organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga itu fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan.
Yang keempat itu keunggulan tim. Organisasi menghargai kerja sama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik budaya organisasi yang kuat, kohesif dan terpadu. Ya, budaya organisasi yang kuat menciptakan rasa kebersamaan dan saling memahami di antara karyawan. Yang kedua itu mereka berbagi nilai, kepercayaan dan norma yang sama. Yang kedua, responsif terhadap perubahan. Budaya yang kuat memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, atau regulasi tanpa kehilangan identitas inti. Yang ketiga itu pencapaian. Organisasi dengan budaya yang kuat mendorong karyawan untuk bekerja sama, berorientasi pada hasil, dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Yang kelima itu mempererat loyalitas karyawan. Budaya yang kuat menciptakan rasa memiliki dan bangga di antara karyawan sehingga mereka lebih loyal dan berinovasi untuk mencurahkan upaya terbaiknya. Indikator budaya organisasi yang sehat. Yang pertama itu kolaborasi. Karyawan saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi terbuka dan koordinasi antar departemen berjalan dengan baik. Yang kedua itu fokus pada tujuan. Seluruh anggota organisasi memahami dan berkomitmen terhadap visi misi serta tujuan strategi perusahaan. Mereka bermotivasi untuk memberikan kontribusi optimal. Dan yang ketiga itu orientasi pada prestasi. Karyawan didorong untuk berprestasi dan berkembang secara profesional. Organisasi menghargai dan memberikan apresiasi atas kinerja dan kontribusi mereka. Yang keempat itu inovasi. Organisasi memiliki budaya yang mendukung kreativitas, eksperimentasi, dan pengembangan ide-ide baru. Karyawan diberi ruang untuk mengambil resiko dan berinovasi. Langkah-langkah membangun budaya organisasi yang positif. Yang pertama itu tetapkan nilai inti, identifikasi dan rumuskan nilai-nilai inti yang akan menjadi landasan budaya organisasi yang diinginkan. Yang kedua itu sosialisasikan secara intensif. Komunikasikan dan promosikan nilai-nilai tersebut ke seluruh anggota organisasi melalui berbagai saluran. Yang ketiga itu tunjukkan keteladanan. Pemimpin harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi. Yang keempat itu beri penghargaan dan sanksi. Rancang sistem penghargaan dan konsekuensi yang jelas untuk memperkuat budaya yang diinginkan. Yang keempat itu adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dan sesuaikan budaya organisasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi. Pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Proses dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki
tingkat kepuasan dan loyalitas karyawannya yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan bermotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Baik, bisa disimpulkan budaya organisasi merujuk pada nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang diberikan oleh anggota tim untuk sebuah perusahaan. Ini mencakup cara kerja tim, komunikasi, dan interaksi yang dengan orang lain. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan. Sementara budaya yang lemah dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan, konflik, dan rendahnya produktivitas. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping.